Assalamualaikum Pak mantan Kades Pageralang nih Pak Rohmat, Rohmat Basuki. Ini pada hari ini diadakan apa ini Pak? Musdes ya Pak ya? Musdes, ya. Mengenai rencana ini membahas pasar buntu apa ya Pak ya? Iya. Ya. Ini menurut Pak mantan ini yang mengalami kejadian pada waktu itu, bagaimana pendapat Pak mantan Rohmat ini mengenai status pasar buntu? Kalau status pasar buntu, Pageralang tidak punya pasar buntu namanya. Yang punya pasar buntu Sidamulya. Hanya pasar buntu bertempat di Pageralang. Kalau asal usul Pak, sejarah berdirinya pasar buntu itu menurut Pak Rohmat sepengetahuannya bagaimana? Pada waktu itu ada dua pasar. Yang satu pasar Koplak, yang satu pasar buntu. Pasar Koplak kepunyaan Pageralang. Lokasi di mana Pak? Lokasi Masjid Bonyok Mangir itu dekatnya. Jalan Bayangkara itu ya Pak saat ini ya, yang itu, depan Hotel Garuda ke selatan. Berhubung kedua pasar ini kurang laku, maka pada zaman Hasan Muraji pada waktu itu, lurahnya Hasan Muraji dari Kijabur, juga kepala desa Sidamulya itu dari Kijabur, bermusyawarah agar dua pasar itu dijadikan satu. Sepakat antara dua kepala desa, sepakat jadikan satu. Pageralang menyediakan lokasi, Sidamulya menyediakan bangunannya pasar buntu itu. Setelah dibangun, hasilnya itu dibagi dua antara Pageralang dan Sidamulya. Jadi Pageralang hanya ketempatan pasar buntu di Pageralang. Yang asal usulnya pertukaran untuk menyatukan pasar ini, lokasi pasar buntu semula itu adalah Bengkok Sari. Nah, Bengkok Sari berhubung tempatnya akan dijadikan tempat pasar oleh Sidamulya, pasar buntu, maka Bengkok Sari dipindah ke belah masjid itu. Karena Mangir itu. Jadi Pageralang menyediakan lokasinya yang asalnya Bengkok Sari. Sidamulya pembangunannya pasar pada waktu itu. Nah, kalau saat ini nih, menurut informasi dan juga ada papan informasi yang di sana, ya, tertulis saat ini milik Pemda. Ya, itu peralihan masa-masa kok menjadi milik Pemda itu seperti apa sepengetahuan Pak? Pada waktu itu, yang pertama kan saya gugat pada waktu ada pajak perkotaan. Ada pajak perkotaan, Sidamulya narik, Pageralang narik perkotaan. Loh, ini wilayah Pageralang, kenapa Sidamulya kok ikut narik pajak perkotaan? Sehingga saya dipanggil oleh Bupati 3 kali. Waktu itu Pak Bupati Pak Setiono. Aristiono apa? Pak Aristiono apa? Ya, Aristiono. Saya panggil ke sana. Sidamulya mengaku lokasi itu masuk peta desa Sidamulya. Lokasi pasar itu Sidamulya punya peta bahwa lokasi pasar masuk wilayah Sidamulya. Ceritanya membeli kepada Pageralang. Atas saya panggil Bupati 3 kali pada waktu itu. Sidamulya, Lurah Sidamulya juga dipanggil Bupati 3 kali.
Yang hadir Pak Sakim, Saudara Solehan, terus saya, Pak Sekdes yang lama, Pak Sudar. Pak Karto, ini bapaknya Oh. Pak Samsu. Oh, maksudnya yang Pageralang. Kalau yang Iya. Tidak Mulia, Yang sekdesnya. mulia hanya Pak Sakim dan Pak Rehan. Oh, sekdesnya nggak ikut. Bukan. Kayaknya enggak. Nah itu hingga beralih menjadi status Ya, sekarang. terus sana kadek wawancara mengakunya membeli. Saya mohon izin kepada Pak Bupati, kalau wilayah bisa dibeli, saya mohon izin grebek akan saya jual. Grebek akan saya jual. Saya mohon izin kalau wilayah bisa dibeli. Grebek akan saya jual. Untuk Oh, ya. Sehingga beralihnya itu Pak, siapa yang tanda tangan atau bisa beralih menjadi Saya milik. sudah tahu. Nanti ini Ya, ini, dulu. ya. Setelah itu, kemudian tidak boleh oleh Pak Bupati. Ya kenapa ini lokasi wilayah bisa dibeli oleh Tidak Mulia? Kemudian aku orang penduduk Grebek. Tuh, ya. Kemudian, terus Tidak Mulia, tidak ada permasalahan. Masuk ke Pageralang. Semuanya resolusinya masuk ke Pageralang. Tidak Mulia tidak menerima. Setelah pada periode Pak Solihin, Pak Kades Solihin waktu itu ya, Pak ya. Pak Solihin Almarhum, itu ya. kepala desa Tidak Mulia datang lagi ke rumah saya pada waktu itu dengan sekdesnya putranya Pak Diran. Pak Nano, Mas Nano. Ya, dengan Pak Diran. Itu akan menuntut bahwa yang merebut katanya wilayah itu saya. Saya tantang pada waktu itu. Silakan, kalau punya data yang otentik silakan. Tapi jangan coba-coba. Kalau tidak punya data yang otentik. Nah, tahu-tahu pada waktu itu, aku masuk Pemda. Kok masuk Pemda? Ya dasar apa menjadi milik Pemda itu Saya tidak peralihannya. tahu. Saya tidak tahu itu bisa milik Pemda. Tahu-tahu, kok masuk Pemda? Ini bagaimana? Saya bukan dengan Pak Saidi. Pak Rik, mantan. ini harus Ya. diurusin, Rik. Pak Saidi, Pak Kisno. Ya Pak mantan sekdes. Iya, ada Pak Kisno ada. Ini harus diurusin ini. Pumpungnya ngeginan nangi ya, diurusi. Mau banjur-banjur. Itu. Berarti Pak mantan Rohmat pada waktu itu masih menjabat itu peralihannya tidak merasa ikut penandatanganan Enggak. peralihan. Enggak. Enggak. Pada waktu itu saya tidak mengaku pasar, punya pasar tidak mengaku. Saya tidak butuh pasar. Jadi pada waktu itu Pageralang punya pasar yang arah ke Bonyokmangi itu. Hanya Tidak Mulia punya pasar buntu, tempatnya di Pageralang itu. Nah kalau berhentinya atau bergabungnya pasar Pageralang ke Sidamulia itu sekitar tahun berapa Pak itu Pak? Sekitar Zaman Kades siapa ya, atau peralihan? 353. Sebelum Indonesia Merdeka Iya, sudah sebelum Indonesia sudah Merdeka. gabung. Zaman Hasan Muraji. Pak Hasan Muraji lurahnya, Hasan Muraji aslinya Gejabur. Juga Lurah Sidamulia aslinya Gejabur. Oh dua-duanya ngejabur semua Iya, itu Pageralang. rembukan. Itu mulanya. Jadi kalau Pageralang minta kembalinya lokasi, bukan pasarnya, kembalinya lokasi, sebab itu lokasi bekas Bengkok Sari itu sudah benar. Nggak sebelum itu ditarik ke Pemda, katakanlah sebelum diklaim milik Pemda pada waktu itu untuk SPPT pembayaran pajak segala macam itu bagaimana Pak? Ya oleh Pageralang semua.
perkotaannya itu Pageralang. Kemudian distribusinya juga masuk Pageralang. Sidamulia sudah tidak menerima lagi. Mulai tahun berapa itu tidak Tahun menerima? 94. Berarti sebelum tahun 94 Sidamulia menerima. Iya. Nah, zaman Mat Kusnan, zaman Ya. Mat Kanan atau Ya. zaman itu 94 pada waktu itu. berarti Mulai tidak menarik perkotaan, retribusi, tidak menerima. Awal saya menjabat juga masih menerima. Sidamulia yang menerima, saya menerima. Tapi setelah 94, Sidamulia tidak menerima lagi. maaf Pak, pada waktu sebelum peralihan menjadi milik Pemda ini Pak, Ya. ada nggak data-data dari pemerintahan Desa Pageralang yang diminta Pemda misalnya dipinjam atau diminta untuk beralih status itu Pak? Saya tidak tahu. Pak Kades nggak dimintain ya, jangan Ya. dimintain mana bukti-bukti kepemilikan Pageralang yang akhirnya nanti Ya. dirubah menjadi milik Pemda itu Ya. nggak diminta nih, nggak ada Ya, sama berkas-berkas sekali. yang diserahkan ke Sama sana. sekali tidak. Mungkin ada yang lain yang perlu disampaikan Pak, ini kira-kira keinginan atau harapan ini nantinya. Harapannya kalau ini kembali, mudah-mudahan juga nanti dapat income daripada Pageralang, Desa Pageralang ini. Adapun pasar, kalau mau kerjasama, monggo. Itu. Kalau mau dipindahkan ya silakan. Untuk buat apa nanti? Itu sebab Pageralang tidak punya pasar. Titik. Pasar diakui oleh siapapun silakan. Tapi lokasi tetap Pageralang. Itu. Pasarnya diakui Pemda silakan. Diakui Sidamulia silakan. Sebab Pageralang tidak punya pasar. Hanya lokasi. Itu hanya itu. Nggak punya pasar setelah pasarnya bergabung ya Pak ya. Iya. Iya. Pasar buntu tempat di Pageralang. Kalau hari Tadinya. pasarannya Pak, hari pasaran sejarah awal itu kan sekarang Wage, Manis, sama Pon ini ya. Iya. Kalau dari sejarahnya Pak, Pageralang pasar apa, yang pasar buntu pasar apa itu dulu Pak? Dulu ada yang pasar Hari-hari pasarannya. ya hari manis yang terutama ya tahunya itu manis yang diutamakan. Mungkin cukup gitu aja ya Pak, mantan Kades Pageralang ini Pak Rohmat Jadi selaku. terserangnya Pageralang tidak punya pasar buntu, titik, punyanya lokasi. Gitu. Ya. Terima kasih Pak mantan. Ya. Bentar lagi musdes dilaksanakan, ini para tamu sudah pada hadir, para undangan. Di sini Pak Camat juga hadir, Camat Kemeranjen, Dwi Dalam Sukma, Pak Kapolsek dan Pak dan kami juga hadir. Mungkin gitu saja. Ya, mungkin melaporkan dari pendopo kantor pemerintahan Desa Pageralang. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya.